Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karena kita recordnya malam hari ya. Izinkan kami dari kelompok 5, terdiri dari ada Pak Sukma Kokoh Prana, kemudian saya sendiri Emal Zain MTB, kemudian ada Pak Heri Gunung Wibowo, dan ada Bu Lydia Ayu Putri Aprilia. Kami berempat dari kelompok 5 mencoba untuk mempresentasikan usulan bisnis kami yang nanti kaitannya dengan tema efektuasi. Jadi kita coba eh, versi simpel bagaimana kami melihat apa yang ada di diri kami, kemudian apa yang nanti bisa kita kembangkan. Khususnya kita akan fokus membangun bisnis kopi curah melalui sistem pre-order dengan metode eh, efektuasi. Oke, next. Ya, eh, latar belakang dan konteksnya ini sebenarnya kita melihat gitu kan apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita punya. Mengapa efektuasi itu relevan untuk bisnis? Karena kami lihat dari kami berempat, eh, kita punya modal yang terbatas, kemudian kita punya resiko yang mencoba untuk jangan terlalu beresiko gitu kan. Dan yang ketiga sebenarnya eh, kita melihat butuh kapasitas yang tidak terlalu besar. Jadi kita bisa produksi rumahan, kita masih ada waktu untuk melakukan pekerjaan yang lain. Nah, dalam kondisi ketidakpastian ini sebenarnya ada pendekatan kausal menjadi berisiko, sehingga kami memilih untuk melakukan pendekatan efektuasi dengan melihat apa sih yang kita punya gitu. Next. Ya, eh, sedikit kami ingin menjelaskan deskripsi dari ide bisnis kami, yaitu kopi curah sistem pre-order. Jadi minumannya itu berupa literan, tidak dalam bentuk cup, dan sistemnya adalah pre-order. Jadi kita akan melakukan pembuatan kopi berdasarkan pesanan. Jadi aktual berapa pesan baru kita buat. Skalanya kecil karena lebih fleksibel. Kemudian menunya juga dapat kita sesuaikan dengan permintaan. Kenapa kita tidak membuat dalam skala besar? Karena itu tadi kita melihat apa kemampuan kita dulu di awal, baru nanti kita melihat pasarnya bagaimana. Target kita sendiri adalah komunitas para pecinta kopi, kemudian dialah pekerja atau mahasiswa dan pelajar. Jadi bagi para pecinta kopi yang sedang bekerja membutuhkan kopi di teran, ataupun mahasiswa yang atau pelajar yang membutuhkan kopi, bisa bisa melakukan pre-order ke 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 kopi kami, kemudian pesannya adalah literan. Jadi kami langsung membuat berdasarkan order. Nah, selanjutnya bagaimana terkait dengan penerapan efektuasi itu sendiri, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Pak Heri. Silakan Pak Heri. Ya baik, terima kasih Pak Emal. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Emal, jadi sesuai dengan teori efektuasi ini kami lebih menekankan kepada apa yang kita miliki gitu ya. Jadi untuk kemudian apa yang akan bisa kita usahakan gitu. Nah, kalau sesuai teori efektuasi sendiri kan ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu bird in hand. Sekali lagi di situ kita mulai dari memang apa yang kita miliki, kita memiliki pengalaman di food and beverage, kemudian kita punya alat yang meskipun sederhana kita punya sendiri, kemudian kita punya jaringan koneksi dengan teman atau rekan. Kemudian prinsip yang kedua adalah affordable loss. Jadi kami memang siap dengan resiko yang bisa kami tanggung kurang lebih seperti itu. Jadi kita punya batas, kita sudah tetapkan batas kerugian yang maksimal bisa kita tanggung eh, di angka 500.000 per batch. Kemudian untuk prinsip yang ketiga, crazy Will, jadi kami berkolaborasi dengan rekan-rekan fotografer untuk promosi ini ya, konten, kemudian dengan UMKM, kemudian dengan barista untuk komunitas barista untuk melakukan uji rasa maupun eh, bisa dibilang sebagai pemasaran awal. Kemudian untuk prinsip yang keempat yaitu lemonade, yaitu kita coba untuk mengubah hambatan jadi peluang. Eh,
ya mungkin dalam perjalanan nanti akan ada eh, kenaikan harga maupun hal yang tidak diperkirakan, tapi kami juga akan mencoba untuk merespon hal tersebut untuk kami bisa jadikan value atau nilai tambah. Kemudian untuk yang prinsip yang terakhir yaitu pilot in the plane. Jadi ini adalah aksi yang akan kita lakukan. Kita mulai dari yang kecil dulu, kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti kita dengan terus-menerus kita akan lakukan improvement untuk bisa bertumbuh menjadi bisnis yang lebih maju ke depannya. Next. Nah, sedangkan dalam proses pembelajaran dan eksperimen ini, kami di sini menguji terhadap minat apakah konsumen bersedia untuk menggunakan sistem pre-order. Dalam hal ini kami melihat komunikasi di sini sangat penting, waktu sangat penting untuk mempengaruhi keputusan pembeli. Kemudian juga preferensi yang bisa dilihat oleh customer ini adalah cukup sensitif terhadap rasa ataupun mudah diterima gitu. Kemudian yang berikutnya adalah harga. Kemudian harga ini memang cukup sensitif untuk customer dapat mempertimbangkan jadi melakukan pembelian atau tidak. Kemudian untuk yang terakhir adalah untuk repeat order. Jadi akan terjadi jika eh, pembeli mendapatkan pelayanan atau pengalaman yang baik. Kurang lebih seperti itu. Next. Untuk produk-produk yang akan coba kami engage seperti dalam gambar. Kemudian untuk terkait planning nanti akan disampaikan oleh rekan kami. Silakan Bu Lydia. Terima kasih Pak Heri. Baik, kami akan menjelaskan mengenai rencana 30 sampai 60 hari ke depan berdasarkan hasil pembelajaran kami. Kami menyusun rencana jangka pendek pada minggu pertama hingga kedua. Fokus kami adalah menguji sistem pre-order dengan mingguan, tujuannya untuk melihat konsistensi permintaan serta menilai apakah kapasitas produksi kami mampu mengikuti pola pemesanan secara rutin. Lalu secara paralel dari minggu pertama hingga minggu ke-6, kami memanfaatkan media sosial sebagai alat uji pasar dengan konten yang digunakan masih sederhana, namun cukup untuk mengukur minat dan interaksi dan respon calon konsumen sebelum mengambil keputusan untuk membeli. Lalu pada minggu ketiga dan minggu keempat, kami memulai menawarkan bundling khusus untuk komunitas seperti paket untuk kelompok kerja atau mahasiswa. Karena strategi ini bertujuan untuk menguji daya tarik pembeli kolektif sekaligus meningkatkan volume penjualan tanpa menambah kompleksitas produksi. Kemudian pada minggu keempat hingga keenam, kami membuka peluang kerjasama dengan reseller dengan catatan reseller tersebut memiliki basis pelanggan yang jelas dan komitmen jangka pendek. Menambah mitra dilakukan secara selektif agar tetap sejalan dengan prinsip efektuasi, yaitu pertumbuhan yang terkendali dan berbasis aksi yang nyata. Next lagi Pak. Lalu untuk sistem pemesanannya, kami by pre-order. Konsumen melakukan pemesanan kopi curah melalui sistem PO dari WhatsApp maupun dari aplikasi Shopee maupun TikTok maupun juga Tokopedia. Karena kami membuat fasilitas dengan menu PO, jadi konsumen bisa melakukan pemesanan melalui platform yang tersedia, di mana pemesanan ini nanti kami kumpulkan terlebih dahulu dalam periode tertentu. Setelah jumlah pesanan sudah terkonsolidasi, proses produksi dan pengemasan dilakukan dengan sesuai dengan kebutuhan, kemudian produk tersebut distribusikan kepada konsumen, bisa melalui kurir yang menjadi mitra kami. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sukma.
Baik, terima kasih Bu Lydia. Saya lanjutkan rekan-rekan sekalian. Jadi pada bagian refleksi pembelajaran ini, kami dari grup 5 ingin menyampaikan beberapa hal penting yang kami pelajari setelah menerapkan metode efektuasi dalam menjalankan bisnis kopi curah dengan sistem yang pre-order tadi. Jadi melalui pendekatan efektuasi ini, kami sadar bahwa memulai bisnis itu tidak harus dengan kondisi yang sempurna. Jadi dengan keterbatasan yang ada, modal, peralatan, dan skala produksi yang rumahan, jadi kami tetap dapat menjalankan bisnis dengan memanfaatkan apa yang kami miliki sejak awal. Justru keterbatasan tersebut menurut kami mendorong untuk lebih kreatif dan menentukan sistem produksi, strategi pemasarannya, sampai cara bagaimana kita melayani konsumen. Kami juga belajar bahwa kolaborasi menjadi peran yang sangat penting ya melalui kerjasama dengan teman-teman rekan-rekan fotografer, kemudian UMKM, kemudian tadi yang disebutkan di presentasi awal dengan komunitas-komunitas termasuk barista, hingga resellernya sendiri gitu ya, menjadi bagian dari proses belajar untuk lebih cepat dan resikonya pun dapat dibagi bersama. Jadi prinsip ini sejalan dengan konsep yang tadi disebutkan sebagai bagian dari Crazy Quilt, jadi di mana bisnis ini tidak dibangun sendirian, tetapi melalui jejaring dan komitmen kita bersama. Selain itu kami juga memahami bahwa bisnis ini berkembang bukan dari perencanaan yang terlalu panjang, ya, melainkan dari tindakan yang nyata, evaluasi yang berkelanjutan. Jadi setiap batch produksi, feedback dari konsumen ataupun respon dari pelanggan-pelanggan tersebut, sehingga hambatan yang muncul itu menjadi bagian dari pembelajaran yang yang menjadi bentuk arah bisnis kami ke depan. Kemudian sebagai kesimpulan bahwa penerapan metode efektuasi ini membantu kami untuk bisa melihat bisnis ini bukan tentang bagaimana meramal masa depan secara sempurna, tapi bagian dari keberanian untuk bertindak, mengelola resiko yang mampu kami tanggung, dan belajar langsung dari pasarnya. Jadi melalui eksperimen kecil ini, semoga konsisten dan kami juga dapat secara bertahap membentuk masa depan di bisnis yang kami bikin sendiri ini. Dan pendekatan ini relevan dengan bagaimana pelaku usaha pemula dengan sumber daya yang terbatas, karena memberikan fleksibilitas juga, ruang belajar juga termasuk di situ, dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dan efektuasi ini juga tidak hanya menjadi metode perencanaan bisnis semata, tapi juga jadi cara berpikir bagaimana kita bertindak dalam menghadapi ketidakpastian. Dan sebagai penutup, melalui proyek ini, kami belajar bahwa bisnis dibangun melalui tindakan, pembelajaran, dan adaptasi yang berkelanjutan. Metode efektuasi membantu kami dalam membentuk arah bisnis secara bertahap di tengah keterbatasan, ketidakpastian. Jadi demikian presentasi yang bisa kami dari Grup 5 sampaikan. Atas perhatian dari rekan-rekan sekalian, semoga menjadi informasi dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Oke.